أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الفرقان TV. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده فقد قال الله تعالى في محكم التنزيل وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي الرواية إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Ya jamaah, gimana kabarnya pagi hari ini Pak? Sehat? Ya. Insyaallah jamaah, pada pagi hari ini kita akan mengkaji, mentadaburi salah satu surat di dalam Al-Quran, yaitu adalah surat Asy-Syams. Ya, surat Asy-Syams. Yang berarti apa Pak? Asy-Syams, matahari Pak. Asy-Syamsu artinya adalah matahari. Sebelum kita mulai jamaah, kalau kita melihat Al-Quran Pak, seringkali Allah itu bersumpah dengan makhluknya Pak. Misalnya apa Pak? Wadduha, Allah bersumpah dengan waktu duha. Wal fajr, ya Allah bersumpah dengan waktu fajar. Wasyamsi, ya Allah bersumpah dengan matahari. Kalau Allah bersumpah Pak, maka informasi yang ingin Allah sampaikan itu kuat Pak. Oleh sebab itu yang namanya sumpah itu memberi kesan penegasan Pak, pengukuhan. Kalau kita bersumpah Pak, ya kalau kita bersumpah kira-kira informasi yang akan kita sampaikan kuat atau tidak Pak? Kuat Pak. Oleh sebab itu tatkala Allah bersumpah di dalam Al-Quran, maka informasi yang ingin Allah sampaikan kepada kita itu harus diperhatikan Pak. Harus diperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita lanjut jamaah, ada sebuah pertanyaan. Apa bedanya antara al-hilf sama al-qasam? Apa Pak? Al-hilf itu artinya sumpah Pak. Al-qasam itu juga artinya sumpah. Apa bedanya Pak? Al-hilf artinya sumpah. Al-qasam artinya pun juga sumpah. Ada yang jawab Pak? Barangkali. Apa bedanya antara al-hilf sama al-qasam? Kalau kita lihat di Al-Quran Pak, ya, surat Al-Maidah, ya, surat Al-Maidah, la yu'akhidukumullahu billagwi fi aimanikum walaki yu'akhidukum bima aqadtumul aiman fakaffaratuhu it'amu asyarati masakina min awsati ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqabah faman lam yajid fasiyamu salasati ayyamin dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum. Allah menggunakan kata-kata halaftum Pak. Al-halaf itu artinya sumpah. Bedanya adalah jamaah antara al-hilf sama al-qasam. Al-hilf itu adalah sumpah yang memang bisa ditebus dengan kafarat Pak. Atau sumpah yang mengindikasikan orang yang bersumpah itu akan berdusta Pak. Itu namanya al-hilf. Tapi kalau al-qasam, ya itu artinya sumpah yang serius. Ya, sumpah yang serius. Oleh sebab itu jamaah, kalau kita melihat di dalam buku-buku yang berkaitan dengan ulumul Quran, ya buku-buku yang berkaitan dengan ulumul Quran,
salah satu pembahasan dalam kitab Ulumul Quran itu adalah aqsamul Quran, Pak. Sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran. Ulama tidak menggunakan kata-kata al-hilf, tapi menggunakan kata-kata aqsam. Artinya sumpah-sumpah Allah di dalam Al-Quran. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita lihat misalnya salah satu ayat yang berbicara seputar sumpah, salah satunya adalah Quran surat Al-Asr, Pak. Wal asr, ya, innal insana lafi khusrin, ya, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Demi masa, Pak, ya, demi masa atau demi waktu. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada di dalam kerugian. Maksudnya apa, Pak? Manusia benar-benar berada di dalam kerugian. Wal asr, demi masa. Apa artinya asr, Pak? Masa, ya. Asr juga bisa diartikan waktu asar, Pak. Waktu senja, ya. Ini mengindikasikan kepada kita bahwa modal utama manusia di dalam hidup itu adalah waktu, Pak. Orang kalau berbisnis jamaah, ya, orang kalau berbisnis rugi di hari tersebut, kira-kira besok ada kemungkinan untung nggak, Pak? Ada. Orang tidak mendapatkan kerja di bulan ini, bulan depan bisa nggak, Pak, dapat kerja, Pak? Bisa. Tapi kalau orang sudah kehilangan waktu, Pak, kira-kira bisa kembali nggak, Pak? Nggak bisa kembali, Pak. Kemudian al-asr artinya juga adalah waktu senja, Pak. Seringkali penyesalan itu datang tatkala kita sudah tua, Pak, sudah masuk ke usia senja. Kemudian contoh berikutnya jamaah, Allah berfirman misalnya wattini wazaitun, demi buah tin dan buah zaitun, ya. Oleh sebab itu jamaah, sumpah di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan itu bisa sampai 40 kali, Pak. 40 kali sumpah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada namanya dalam bahasa Arab itu unsur-unsur sumpah, Pak. Yang pertama adalah muqsim, al-muqsim atau al-halif. Siapa yang bersumpah, Pak? Kalau memang di dalam Al-Qur'an misalnya wasyamsi wa duhaha, kemudian wal fajr, maka yang bersumpah itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf yang memang dijadikan sebagai sumpah, misalnya huruf ba, billahi, ya, wallahi, tallahi, ya, atau uqsimu, ya, itu huruf-huruf yang memang mengindikasikan tentang sumpah. Kemudian ada hal yang dijadikan penguat sumpah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita sebagai manusia untuk bersumpah melainkan menggunakan nama Allah, Pak. Oleh sebab itu di dalam agama Islam tidak ada namanya sumpah pocong, Pak. Mohon maaf, ya. Tidak ada namanya sumpah pocong. Yang namanya manusia tatkala dia bersumpah maka harus menggunakan nama Allah. Kemudian jamaah, salah satu unsur dari sumpah itu adalah ada informasi yang ingin dikukuhkan. Oleh sebab itu 4 unsur sumpah. Yang pertama adalah al-muqsim, ya, orang yang bersumpah atau Allah bersumpah dengan makhluknya. Kemudian ada huruf yang menunjukkan bahwa hal tersebut itu adalah sumpah. Misalnya wallahi, tallahi misalnya, atau uqsimu billahi, aku bersumpah dengan nama Allah. Kemudian ada hal yang dijadikan sebagai penguat sumpah sebagai manusia, itu bersumpah dengan nama Allah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, surat Asy-Syams, ya, surat Asy-Syams itu adalah surat Makkiyah, Pak. Surat yang diturunkan di kota Mekah atau surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Kemudian surat Asy-Syams secara urutan, secara tertib di dalam mushaf itu adalah surat nomor ke-91 dan surat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang ke-26, Pak. Sebagian ulama mengatakan surat Asy-Syams itu adalah surat yang turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ke-26. Kemudian surat Asy-Syams itu adalah surat yang terdiri dari 15
ayat Pak. Surat Asy-Syams surat yang terdiri dari 15 ayat. Allah berfirman jamaah, wasyamsi waduhaha. Allah bersumpah dengan matahari Pak. Waduhaha. Kemudian Allah bersumpah dengan waktu duha. Kemudian wal qamari idza talaha. Allah bersumpah dengan apa qamar Pak? Bulan. Allah bersumpah dengan bulan. Kemudian jamaah salah satu referensi Pak yang kami baca Pak, yang kami dapati bahwa apabila ada makhluk Allah Pak yang seringkali dipertuhankan oleh hambanya, maka Allah akan menyebutkan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dipertuhankan Pak. Saya ulang Pak, kalau memang ada makhluk Allah Pak, salah satu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana manusia menjadikan dia itu sebagai Tuhan, maka Allah akan menyebutkan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dipertuhankan. Ada Pak yang nyembah matahari di muka bumi ini Pak? Ada Pak, kaum Majusi atau Arab jahiliyah dulu mereka menyembah matahari. Ada Pak yang menyembah bulan Pak, bulan, bintang. Naam, Arab jahiliyah menyembah hal tersebut Pak. Maka Allah menyebutkan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dipertuhankan. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan demi waktu duha. Wal qamari idza talaha, dan Allah bersumpah demi rembulan yang mengiringi atau mengganti posisi matahari di waktu malam. Kira-kira ada Pak Tuhan tenggelam, ada Pak digantikan posisi dengan Tuhan yang lain, ada nggak Pak? Tidak ada Pak. Maka kalau memang ada Tuhan demikian, dia tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Oleh sebab itu Allah mengatakan wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha. Dalam ayat lain jamaah surat An-Najm misalnya Allah berfirman wan najmi idza hawa. Allah bersumpah demi bintang apabila bintang itu jatuh Pak. Kira-kira ada Tuhan yang jatuh Pak? Allah layak disebut jatuh Pak? Tidak ada. Oleh sebab itu apabila ada makhluk Allah yang memang sebagian manusia menjadikan dia sebagai Tuhan, sebagai hal yang disembah, maka Allah akan menyebutkan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dijadikan sebagai Tuhan. Wasyamsi waduhaha, Allah bersumpah demi matahari dan demi waktu duha Pak. Kemudian jamaah, sebagaimana kita melihat ciptaan Allah Pak, ya, matahari yang senantiasa menyinari kita dengan cahaya yang pas Pak. Kita tidak terbakar dengan matahari. Makhluk Allah yang luar biasa, kemudian bisa menyinari bumi. Kemudian makhluk Allah yang menyinari bumi tidak pernah telat untuk terbit Pak. Waduhaha, dan Allah bersumpah demi cahaya di waktu duha. Oleh sebab itu jamaah, yang namanya sholat duha ya dilaksanakan tatkala matahari itu sudah melewati waktu syuruk Pak, ya, tatkala sudah melewati waktu syuruk. Kemudian wal qamari idza talaha, Allah bersumpah demi rembulan Pak, demi bulan idza talaha. Apa talaha Pak? Apa arti talaha? Pernah dengar tilawah Pak? Istilah tilawah, tilawatul Quran Pak. Kira-kira bedanya apa Pak antara tilawatul Quran sama qiraatul Quran Pak? Ya, qiraatul Quran artinya membaca Al-Quran Pak. Kalau tilawatul Quran artinya membaca Quran Pak. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dalam ayat lain utslu ma uhiya ilaika. Maka perbedaan antara qiraah dan tilawah, kalau qiraah itu sekedar membaca Pak. Tapi kalau tilawatul Quran membaca Al-Quran plus diiringi dengan mentadaburi Pak. Oleh sebab itu menggunakan istilah tilawatul Quran, artinya mengikuti Pak. Mengikuti bacaan Al-Quran disertai dengan tadabur Al-Quran. Wal qamari idza talaha, Allah bersumpah demi rembulan apabila rembulan tersebut mengiringi matahari atau menggantikan posisi matahari tatkala sudah malam hari. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat ketiga Allah menceritakan, Allah menyebutkan wan nahari idza jallaha. Allah bersumpah demi waktu siang, jallaha.
apabila waktu siang itu sudah menampakkan cahaya matahari. Jadi dalam bahasa Arab jamaah, ayat ketiga dalam surat Asy-Syams, jallaha, ada domir ha Pak. Jallaha, maka ha di sini dia kembali kepada matahari. Wan nahari, Allah bersumpah lagi dengan waktu siang apabila waktu siang tersebut telah menampakkan cahaya matahari. Kemudian wal laili idza yaghshaha, Allah bersumpah demi waktu malam, yaghshaha, apabila waktu malam itu telah menutup matahari Pak. Sebuah pertanyaan jamaah kepada kita. Allah bersumpah satu ya dengan matahari Pak, dengan cahaya di waktu duha. Allah bersumpah demi rembulan. Allah bersumpah demi waktu siang Pak, nahar, waktu siang. Kemudian Allah bersumpah demi waktu malam. Kira-kira pesan yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita apa Pak? Halo Pak. Kira-kira pesan yang bisa kita ambil Pak, yang bisa kita jadikan sebagai ibroh tatkala Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya Pak. Oh iya, silakan Pak. Tafadhol. Jazakumullah khairan. Kemudian ayat berikutnya was-sama'i wa ma banaha. Allah bersumpah demi langit Pak. Kira-kira apa ibrohnya Pak? Jamaah ya. Kalau Pak baju saya ini aja ada yang buat Pak. Laptop itu ada pabriknya Pak. Ya. Mikrofon ini ada pabriknya, ada yang buat Pak. Padahal ini barang yang kecil Pak. Ya. Kemudian meja ini ada yang buat Pak. Ada tukang kayunya Pak. Maka yang namanya alam semesta, yang namanya matahari Pak, yang namanya rembulan, yang namanya waktu siang, yang namanya peredaran matahari, pasti ada yang menciptakan Pak. Baju saya Pak, itu ada penjahitnya Pak. Air minum Pak, itu ada yang buat Pak, ada yang mengemas ya. Kalau hal-hal kecil aja itu ada pembuatnya Pak, apalagi alam semesta. Lanjut jamaah, kemudian ayat yang kelima Allah berfirman was-sama'i wa ma banaha. Allah berfirman was-sama'i wa ma banaha. Allah bersumpah demi apa sama? Langit ya, banaha, dan peninggiannya. Sebagian ulama, salah satunya adalah Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan banaha itu artinya adalah waman khalaqaha wa rafa'aha. Siapa yang menciptakan langit dan siapa yang meninggikan langit Pak. Kalau kita lihat jamaah ya, bangunan masjid ya, yang kita jadikan tempat sholat, masjid nggak mungkin berdiri kalau tidak ada pondasi Pak. Rumah kita tidak bisa berdiri melainkan harus ada pondasi Pak. Kemudian gedung-gedung pencakar langit tidak mungkin berdiri kokoh kecuali harus ada pondasi. Tapi kalau langit Pak, kira-kira ada pondasi langit nggak Pak? Tidak ada. Was-sama'i wa ma banaha. Allah bersumpah demi langit dan peninggiannya. Kemudian wal ardi wa ma tohaha. Allah bersumpah demi bumi ya, wal ardi wa ma tohaha. Tohaha itu artinya menjadikan bumi itu sebagai hamparan. Kemudian wa nafsi wa ma sawaha. Allah bersumpah demi jiwa Pak. Nafsun itu artinya adalah jiwa. Wa nafsi wa ma sawaha. Apa sawaha? Menyempurnakan Pak. Allah bersumpah demi jiwa sawaha. Kemudian jiwa tersebut disempurnakan. Kemudian jamaah, kalau kita melihat ayat ke-7, Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawaha. Allah bersumpah dengan jiwa, kemudian jiwa tersebut Allah sempurnakan Pak. Korelasinya apa Pak sama ayat-ayat sebelumnya Pak? Satu, Allah bersumpah demi matahari. Kemudian Allah bersumpah demi rembulan. Wan nahari, Allah bersumpah demi waktu siang. Wal laili, Allah bersumpah demi waktu malam. Kira-kira korelasinya apa Pak? Tatkala Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawaha. Allah bersumpah demi jiwa, kemudian jiwa tersebut Allah sempurnakan. Korelasinya di mana Pak? Oke, jiwa itu menghayati ciptaan Allah Pak. Ada lagi barangkali Pak? Ya, ada lagi Pak barangkali? Jawaban kedua.
Ya, maka jamaah korelasi ayat ke-7 ya, tatkala Allah berfirman wa nafsi wa ma sawwaha, demi jiwa yang kemudian Allah sempurnakan. Seringkali Pak, yang namanya kita untuk mendapatkan hidayah Allah Pak, atau dalam kehidupan di muka bumi ini, ada orang yang mendapatkan cahaya matahari Pak, hidayah Allah, petunjuk Allah Pak. Tapi ada orang muslim yang memang tidak mendapatkan akan hal itu Pak. Oleh sebab itu kita diciptakan satu ya, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita diciptakan oleh Allah untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat lain Allah mengatakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kita diuji Pak. Ya. Siapa yang paling baik dalam beramal Pak? Barangkali Pak, di antara kita masih memiliki orang tua Pak. Kemudian barangkali orang tua kita sedang sakit, kita memiliki abang, kita memiliki adik-adik kita, kira-kira siapa yang paling baik dalam berbakti sama orang tua Pak? Kita memiliki waktu Pak, sehari 24 jam Pak. Siapa yang paling baik dalam urusan sholat Pak? Kita melaksanakan sholat wajib Pak, alhamdulillah Pak. Tapi bisa nggak Pak kita melaksanakan sholat sunnah misalnya, sholat duha, sholat tahajud Pak, sholat witir, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah, yang dihukumi sunnah muakkadah, misalnya jumlahnya 10 rakaat, kita diuji Pak. Siapa yang paling baik dalam beramal Pak? Kita memiliki harta Pak, ya, kita memiliki harta berlebih. Siapa yang paling baik dalam urusan infak dan sedekah? Siapa yang paling baik dalam menafkahi keluarga Pak? Kita diuji. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Oleh sebab itu Allah mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha. Allah bersumpah demi jiwa wa ma sawwaha. Kemudian jiwa tersebut Allah sempurnakan. Kemudian jamaah di ayat ke-8 Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Alhama artinya mengilhamkan Pak. Fa'alhamaha. Itu hak domir, dia mengacu kemana Pak? Fa'alhamaha. Alhama itu kata kerja, fi'il Pak. Alhamaha, ada hak tambahan di belakang. Hak itu kembali kemana Pak? Domirnya itu kembali kemana Pak? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka hak tersebut kembali kepada jiwa. Alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan Pak. Allah memberitahu fujuraha kepada jiwa, satu durhaka. Fujur itu artinya adalah maksiat Pak. Durhaka. Kemudian wa taqwaha. Taqwa itu artinya adalah takwa atau mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Oleh sebab itu jamaah Nabi SAW tatkala membaca ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka apa doa Nabi Pak SAW? Tatkala membaca ayat fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah mengilhamkan kepada jiwa satu fujuraha, kedurhakaan, kemudian wa taqwaha, dan ketakwaan. Maka Nabi SAW berdoa kepada Allah, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kita Pak, berikanlah kepada jiwa kami. Allahumma ati nafsi taqwaha, jiwa yang bertakwa Pak. Kemudian wa zakkiha anta khairu man zakkaha, sucikanlah jiwa saya Pak, sucikanlah jiwa kita. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha, engkau adalah Rabb yang paling baik dalam menyucikan jiwa. Nabi SAW orang yang mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya amalan Pak. Tapi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah berikanlah kepada jiwaku jiwa yang bertakwa. Oleh sebab itu jamaah ya, dalam kehidupan di muka bumi Pak, seringkali kita diuji Pak antara baik dan buruk Pak. Saya tidak bisa mengatakan baju ini bersih kalau memang tidak ada rasio Pak. Apa rasio? Perbandingan Pak. Saya tidak bisa mengatakan baju ini bersih apabila ada baju yang kotor Pak. Ada bersih, ada kotor. Saya tidak bisa mengatakan orang ini dermawan, ya,
orang ini dia mau berbagi kalau tidak ada orang yang pelit, Pak. Kemudian kita tidak bisa mengatakan orang ini berbakti kepada orang tua, misalnya ada fulan yang durhaka sama orang tua. Ada perbandingan di situ, Pak. Oleh sebab itu dalam kehidupan di muka bumi ini jamaah, seringkali kita melihat ada jalan ketaatan, at-ta'ah, jalan ketaatan, ada jalan kemaksiatan, Pak. Oleh sebab itu jamaah, yang namanya pelaku maksiat, Pak, yang namanya maling, Pak, mohon maaf, yang namanya koruptor, mohon maaf, Pak, pasti dia mengetahui bahwa hal tersebut itu adalah maksiat, Pak. Walaupun ada getaran di dalam jiwanya, itu adalah perkara yang tidak boleh untuk dilakukan. Sebagaimana yang sudah pernah saya jelaskan, Pak, di pertemuan yang lalu, di bulan lalu, yang namanya jiwa manusia itu terbagi menjadi 3, Pak. 1, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Yusuf, wa ma ubarri'u nafsi inna nafsa la'ammaratun bisu. Yang namanya jiwa manusia ada jiwa yang cenderung kepada keburukan, Pak. Dia tidak malu untuk melakukan sebuah kemaksiatan, Pak. Dia pede, dia bangga dengan amal-amal yang buruk, Pak. Ada orang-orang demikian. Kemudian yang kedua ada an-nafs al-lawwamah, ada jiwa yang menghina, ada jiwa yang mencela. Orang yang beriman, Pak, terkadang mungkin dia pernah jatuh ke dalam lubang kemaksiatan, Pak. Dia punya masa lalu yang kelam. Tapi tatkala dia melakukan hal-hal tersebut, tatkala orang beriman mungkin melakukan sebuah kemaksiatan, Pak, terkadang jiwanya itu mencela. Kenapa engkau melakukan demikian? Sering pakai gitu, Pak. Dan hal itu ya terjadi, Pak. Kemudian yang berikutnya adalah ada an-nafsu al-mutmainnah, ada jiwa yang tenang. Dan puncak dari orang yang soleh, Pak, bagaimana kita bisa mendapatkan jiwa yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, ayat berikutnya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha. Ayat ke-9, Pak, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, Pak. Apa aflaha? Secara bahasa itu artinya beruntung, Pak. Atau dalam bahasa lain aflaha itu artinya adalah orang yang menggapai apa yang dia harapkan, Pak. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung, Pak, orang-orang yang menyucikan jiwanya. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Qad aflaha man zakkaha. Oleh sebab itu jamaah, salah satu tugas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah menyucikan jiwa. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah berfirman di ayat yang ke-10, wa qad khaba man dassaha. Qad artinya atau huruf dalam bahasa Arab yang berfungsi untuk memberikan penegasan, Pak. Qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung, ya sangat beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Wa qad khaba man dassaha. Allah menggunakan kata yang berfungsi untuk memberikan penegasan di 2 ayat secara berurutan. Wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang menyucikan jiwanya, Pak. Pernah dengar, Pak, kata-kata zakat, Pak? Zakat artinya apa, Pak? Zakat, Pak, menyucikan harta, atau bimakna artinya adalah an-numu. Apa an-numu, Pak? Berkembang, Pak. Ya, zakat itu artinya bisa diartikan sebagai penyucian, ya, mensucikan harta, atau an-numu, dia berkembang, Pak. Oleh sebab itu jamaah, yang namanya jiwa manusia, ya aflaha man zakkaha, beruntung bagi mereka yang menjadikan jiwanya itu bisa berkembang, Pak. Bisa suci, Pak. Dari yang pertama buruk kemudian menjadi suci. Kemudian wa qad khaba man dassaha, sungguh merugi orang-orang yang menyucikan jiwanya. Kemudian jamaah, di dalam Al-Quran seringkali kita mendapatkan ayat tentang la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya.
Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya Pak, aulia Allah, wali-wali Allah Pak, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak merasakan ketakutan Pak. La khaufun, dia tidak merasakan ketakutan. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dan dia tidak merasakan kesedihan Pak. Apa bedanya Pak? Al-khauf, ketakutan sama sedih Pak. Seringkali orang Pak, dia takut ya. Seringkali manusia itu takut dengan apa Pak? Masa depan Pak. Orang baru lulus kuliah, dia bingung Pak. Masa depan saya mau kemana Pak? Ya. Sering kayak gitu Pak. Anak muda Pak. Naam. La khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Yahzanun artinya sedih Pak. Ya. Seringkali orang itu sedih meratapi masa lalu. Ala inna awliya Allah, wali-wali Allah, orang-orang soleh, la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Dia tidak merasakan ketakutan akan masa depan, kemudian dia tidak merasakan kesedihan tentang masa lalu. Kemudian Allah berfirman di ayat berikutnya, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang-orang yang tidak merasakan ketakutan dan orang-orang yang tidak merasakan kesedihan itu adalah orang-orang yang beriman dan orang-orang yang bertakwa Pak. Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang menjadikan sebab ya orang itu bahagia Pak, yang menjadikan orang itu bahagia tatkala orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu jamaah ya, dalam kehidupan kita Pak, ya dalam kehidupan manusia, tatkala orang itu tidak beriman, ya, tatkala orang itu tidak bertakwa Pak, hatta orang tersebut orang kaya Pak, hatta orang tersebut memiliki banyak harta, ya, hatta orang tersebut memiliki jabatan yang tinggi misalnya Pak, dia tidak beriman, dia tidak bertakwa, maka dia akan tersiksa dengan ketenarannya Pak. Dia akan tersiksa dengan harta yang banyak Pak. Dia tidak merasakan tenang di dalam kehidupan dunia tatkala dia mendapatkan harta yang haram Pak. Kemana-mana bingung Pak. Ini harta mau saya simpan di mana? Oleh sebab itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, penyebab orang beriman, penyebab orang bahagia itu adalah iman dan takwa. Maka Allah menegaskan di dalam firman-Nya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dassaha. Sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya dengan perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian jamaah di ayat berikutnya, ayat ke-11, Allah mengatakan kadzabat samudu bitogwaha. Kaum Samud Pak. Kaum Samud ini kaumnya siapa Pak? Nabi siapa Pak? Kaum Samud Pak, kaumnya Nabi siapa? Siapa Pak? Kaum Samud, kaum Nabi siapa Pak? Yunus Pak, Yusuf, ada lagi? Soleh Pak. Oleh sebab itu Allah mengatakan wa ila samuda akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan fadaruha ta'kul fi ardillah wala tamassuha bisu'in ila akhiri al-ayah. Kaum Samud Pak itu adalah kaum yang menempati di salah satu jazirah Arab Pak. Kalau dari kota Madinah Al-Munawwarah itu kurang lebih 300 kilo Pak. Ada tempat di Arab Saudi namanya itu adalah Al-Ula Pak. Pernah dengar Pak? Al-Ula. Seringkali travel umroh itu salah satu marketingnya Pak, umroh plus Al-Ula Pak. Nah Al-Ula tempat di Arab Saudi itu adalah tempat kaum Samud Pak. Kaum Samud itu adalah kaumnya Nabi Saleh Pak. Kaum yang durhaka, tidak mau menyembah Allah Subhanahu wa taala, kemudian membunuh untanya Nabi Saleh Pak. Wa ila Samud akhahum salihah. Kepada kaum Samud Allah mengutus ya Nabi Saleh. Kemudian Nabi Saleh mengatakan qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Maka sembahlah Allah, kata Nabi Saleh. Wa ila Samud akhahum salihah qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh qad ja'atkum bayyinatum min rabbikum hadhihi naqatullahi lakum ayatan
telah datang. Ya, qad ja'atkum bayyinatum mir rabbikum, telah datang hal yang jelas dari Tuhanmu berupa apa Pak? Unta. Naqatullahi, unta Allah. Naqatullahi lakum ayatan, yang mana unta ini menjadi sebuah mukjizat untuk kalian Pak. Sebagaimana firman Allah dalam juz 8 Pak, juz 8 akhir ya. Kemudian jamaah ya, kaum Samud ya, kaum Nabi Soleh ya, kaum Nabi Soleh, kaum Samud. Salah satu ini Pak, mukjizat atau hal yang dilakukan oleh kaum Samud itu adalah memahat Pak. Ya. Hal yang dibangga-banggakan ya di kaum Samud itu adalah memahat Pak. Sebagaimana firman Allah dalam juz 8, wa yanhitunal jibal buyutan. Dia itu memahat ya gunung-gunung itu menjadi sebuah rumah. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Nabi Saleh dengan kaum Samud. Kaum Samud ini menantang Nabi Saleh Pak ya, menantang Nabi Saleh untuk bisa mengeluarkan unta dari batu Pak. Kira-kira masuk akal nggak Pak? Unta keluar dari batu, masuk akal nggak Pak? Yang nggak masuk akal Pak. Kalau Nabi Saleh diperintahkan oleh umatnya untuk mengeluarkan unta dari hutan Pak, yang masuk akal Pak, itu ada sumber kehidupan Pak. Kemudian tapi dari sini Pak ya, Nabi Saleh diminta untuk mengeluarkan unta dari batu, karena yang menjadi hal yang dibanggakan oleh kaum Samud itu adalah memahat batu Pak, memahat batu yang menjadikan pahatan itu terasa hidup. Maka Nabi Saleh oleh kaum Samud ditantang oleh kaumnya untuk mengeluarkan unta dari batu. Maka Nabi Saleh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan hal tersebut, maka keluarlah unta dari batu. Kemudian jamaah, unta tersebut ya disembelih Pak. Ya, unta tersebut disembelih oleh kaum Samud. Fa'aqaruha, maka mereka menyembelih unta Nabi Saleh. Kemudian di ayat berikutnya jamaah, idzim ba'atsa ashqaha. Tatkala kaum Samud dia mendurhakai Nabi Saleh, dia tidak mau taat dengan Nabi Saleh, maka ayat berikutnya dikatakan idzim ba'atsa ashqaha. Maka berdirilah orang yang paling bengis di antara kaum Samud. Kemudian Allah mengatakan faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Maka jamaah, orang yang bengis ya di antara kaum Samud, fa'aqaruha. Apa aqaruha Pak? Fa'aqaruha, menyembelih Pak. Menyembelih untanya Nabi Saleh. Fa'aqaruha, mereka Pak. Kalau mereka itu yang nyembelih berapa orang Pak? Banyak. Tapi realitanya Pak ya, yang menyembelih unta Nabi Saleh itu adalah satu orang Pak. Tapi pertanyaannya adalah kenapa Allah menggunakan fa'aqaruha? Mereka menyembelih untanya Nabi Saleh. Kenapa Allah tidak mengatakan fa'aqaroha? Dia menyembelih untanya Nabi Saleh Pak. Kenapa Pak? Yang nyembelih satu orang Pak. Tapi redaksi ayat Pak, redaksi kalimat yang digunakan oleh Allah malah mereka, bukan dia. Masirru fi dzalik Pak. Apa rahasianya Pak? Ya, betul Pak. Apabila ada sebuah perilaku Pak dalam masyarakat Pak, atau kebijakan yang dilakukan oleh satu orang Pak, dan kebijakan tersebut, hal tersebut merupakan sebuah kemaksiatan, apabila banyak orang yang sepakat Pak ya akan hal itu, maka mereka pun berdosa Pak. Satu dosa Pak yang dilakukan oleh satu orang, tapi masyarakat tersebut itu malah sepakat dengan dosa tersebut, dengan maksiat tersebut, maka semuanya berdosa Pak. Oleh sebab itu jamaah, ada sebuah ungkapan, jangan membenarkan sebuah kebiasaan Pak ya, dalam kehidupan masyarakat Pak. Jangan membenarkan sebuah kebiasaan. Kalau memang di masyarakat tersebut ada kebiasaan yang buruk Pak, ada kebiasaan yang memang menimbulkan dosa Pak, jangan membenarkan sebuah kebiasaan tapi biasakan itu benar Pak. Sampai sini paham Pak maksud saya Pak? Ya.
Oleh sebab itu jamaah faqaruha, orang tersebut ya menyembelih untanya Nabi Soleh. Maksudnya adalah satu yang menyembelih, mereka semua itu sepakat dengan perbuatan dosa tersebut. Fakadzabuhu faqaruha. Kemudian di ayat berikutnya jamaah Allah mengatakan fadamdama. Ya. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Apa damdama, Pak? Damdama itu artinya adalah menghancurkan sehancur-hancurnya, Pak. Menghancurkan kaum Tsamud sampai rata, ya. Itu namanya damdama. Menghancurkan sampai rata, Pak. Fakadzabuhu. Mereka kaum Tsamud mendustakan Nabi Saleh, faqaruha. Satu orang yang nyembelih unta Nabi Saleh dan dosa tersebut disepakati oleh masyarakat tersebut, maka Allah fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka Allah menghancurkan kaum Tsamud itu sampai rata. Apa yang bisa kita ambil jamaah dari ayat ini, Pak? Ya. Apabila di suatu masyarakat, Pak, yang namanya masyarakat, Pak, itu pasti ada nilai-nilai yang disepakati di tengah-tengah masyarakat, Pak. Kalau ada di tengah-tengah masyarakat, Pak, dia melakukan sebuah satu perbuatan dosa. Makanya dalam ayat ini, Pak, Allah menggunakan bidzambihim. Dzanbun itu satu dosa, Pak. Kalau dzunub itu dosa yang banyak, Pak. Dosa itu menggunakan kata-kata dzunub. Tapi kalau hanya dzanbun itu satu dosa. Kalau ada satu dosa, Pak, yang disepakati oleh banyak orang, Pak, yang dilakukan oleh satu orang, Pak, khawatir, Pak, hal tersebut akan mendatangkan murka Allah, Pak. Wa ala hadza qis, Pak. Tinggal kita kiaskan di masyarakat kita, Pak. Kalau di masyarakat kita, Pak, ada satu dosa, ya, dan kita diam, Pak, tidak mau bertindak, Pak, atau hati kita tidak mengingkari, Pak, kita malah tertawa dengan dosa tersebut, Pak. Satu dosa, Pak. Khawatir, Pak, hal tersebut itu bisa mendatangkan murka Allah. Oleh sebab itu dalam sebuah ayat Allah mengatakan inni akhafu. Nabi SAW, inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Sesungguhnya, Pak, Nabi SAW takut, Pak, in asaitu, apabila aku bermaksiat, Pak. Kata Nabi SAW, sesungguhnya aku takut apabila aku bermaksiat kepada Allah. Inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim. Dengan maksiat tersebut, dengan dosa tersebut mendatangkan azab yang pedih, Pak. Oleh sebab itu jamaah, yang namanya dosa, Pak, itu pasti memiliki efek, Pak. Di zaman sekarang jamaah, Pak, ya, di zaman sekarang yang namanya maksiat gampang, Pak. Ya. Zina sudah menjadi hal yang lumrah, Pak. Ya. Korupsi besar-besaran, Pak. Apalagi, Pak, banyak orang yang menggugurkan janin, Pak, dikarenakan misalnya sudah hamil dan dia belum menikah, Pak. Apalagi, Pak, dosa-dosa, Pak. Tatkala kita buka medsos misalnya, Pak, yang namanya aurat wanita itu sudah berseliweran, Pak, udah banyak, Pak. Dan seringkali kita ini susah untuk menundukkan pandangan, Pak. Nonton berita, Pak, pembawa acaranya tidak menggunakan kerudung misalnya, Pak. Kemudian barangkali tatkala kita masih muda, kita pernah membentak orang tua kita, Pak. Yang namanya dosa, Pak, itu pasti memiliki efek, Pak. Oleh sebab itu Nabi SAW seringkali dalam satu hari Nabi itu beristighfar kurang lebih berapa, Pak? 100 kali, Pak. Nabi SAW orang yang sudah dijamin surga oleh Allah masih beristighfar satu hari 100 kali. Fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Disebabkan dengan satu dosa yang dilakukan oleh satu orang dan dosa tersebut disepakati oleh masyarakat, maka Allah fadamdama alaihim, Allah menghancurkan masyarakat kaum Tsamud dengan sehancur-hancurnya disebabkan dengan satu dosa. Kemudian ayat berikutnya jamaah, ayat terakhir Allah mengatakan wala yakhafu uqbaha. Sebagian ulama tafsir, Pak, ya, menafsirkan ayat wala yakhafu. Apa yakhaf? Khaufun apa artinya, Pak? Takut, ya. Wala yakhafu. Yang takut siapa, Pak?
dan dia tidak takut. Ya. Ini dianya siapa, Pak? Sebagian ulama tafsir mengatakan yang tidak takut itu adalah orang yang menyembelih, Pak. Ya. Orang yang berbuat dosa, Pak. Ya. Orang yang berbuat dosa, maka dia tidak takut, tidak peduli dengan akibat apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Oleh sebab itu jamaah, ibroh yang bisa kita ambil, kalau ada terbetik, Pak, terbesit di otak kita ingin berbuat dosa, Pak, pikir dulu, Pak. Barangkali dengan berbuat dosa tersebut aku wafat dalam keadaan su'ul khotimah, Pak. Kalau ada proyek, Pak, di depan kita, ya, barangkali proyek tersebut adalah proyek yang haram, Pak. Sebelum tanda tangan, Pak, dipikir-pikir dulu, Pak. Wala yakhafu uqbaha. Orang yang nyembelih unta Nabi Soleh, dia tidak takut apa yang terjadi di masa yang akan datang, Pak. Atau penafsiran yang kedua adalah yakhafu, ini kembali kepada Nabi Soleh. Nabi Soleh tidak takut kepada kaumnya tatkala kaumnya itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau yang berikutnya adalah penafsiran ketiga, yakhafu, ini kembali kepada Allah, Pak. Allah tidak takut, Pak. Allah tidak peduli terhadap apa yang terjadi untuk kaum Samud di masa yang akan datang. Maka ibrah yang bisa kita ambil jamaah dari surat Asy-Syams bahwa wala yakhafu uqbaha, dia tidak takut dengan iqab atau hal yang terjadi di masa yang akan datang disebabkan karena dosa. Jangan sampai kaki kita, Pak, kita langkahkan untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan dalam firman-Nya wala tattabi'u khutuwat. Ya, Allah menggunakan bentuk jamak, Pak. Khutuwat, ya. Bukan khutwatun tapi khutuwat, ya. Sekali kita melangkah ke perbuatan maksiat, Pak, sekali kita melangkah ke perbuatan dosa, Pak, itu akan diiringi dengan langkah-langkah berikutnya, Pak. Orang yang berzina, Pak, mohon maaf, Pak, akramakumullah, orang yang berzina, Pak, tidak mungkin dia langsung ujuk-ujuk berzina, enggak, Pak. Pasti ada chattingan, Pak. Pasti ada telepon-teleponan, pasti ada saling melihat satu sama lain dan ditutup dengan berbuat zina. Oleh sebab itu jamaah, Allah mengatakan wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan ikuti langkah-langkah setan. Kemudian jamaah yang berikutnya adalah tatkala Allah mengatakan qad aflaha man zakaha, sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya, wa qad khaba man dasaha, sungguh merugi orang-orang yang mengotori jiwanya. Dan sudah pernah kita bahas di kajian sebelumnya bahwa orang yang menyucikan jiwanya Allah ganjar surga. Maka memilih teman, Pak, teman yang soleh, Pak, circle yang soleh, Pak, ya, maka hal tersebut sudah menjadi kewajiban kita, Pak. Kalau kita bergaul dengan orang yang tidak soleh, Pak, orang yang tidak peduli dengan kewajiban sebagai seorang muslim, ya, kita akan terbawa, Pak. Oleh sebab itu jamaah, memilih teman yang soleh sudah menjadi hal yang wajib buat kita. Yang berikutnya adalah jamaah rahimani wa rahimakumullah, kiat berikutnya adalah supaya kita mendapatkan jiwa yang bersih, Pak. Sering-seringlah hadir di majelis ilmu, Pak, ya, belajar agama. Belajar agama, ya, kitab-kitab yang berbahasa Arab, Pak, ya, yang tebal-tebal, Pak, itu tidak diperuntukkan untuk ustadz-ustadz aja, Pak, ya. Kita orang umum, Pak, ya. Kita orang umum yang mungkin dulu kuliahnya non agama, Pak, maka yang namanya belajar agama sudah menjadi kewajiban, Pak. Kenapa, Pak? Untuk memanage hati kita, Pak. Namanya manusia itu diambil dari kata-kata nasia. Apa nasia, Pak? Lupa, ya. Seringkali kita lupa, Pak. Oleh sebab itu butuh yang namanya nasihat. Sebagaimana hadis Nabi SAW, ad-dinun nasihah. Agama itu atau intisari dari agama itu adalah sebuah nasihat. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Kita tutup dengan membaca dua kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.